Seiring berjalannya waktu hingga fase ini, turnamen Akademi Spiritual Agung telah memasuki periode terakhir perebutan hegemoni. Semakin banyak kelompok yang kuat terus bermunculan, sebelum terus-menerus mengganti top 16 dengan nama-nama baru. Maka, di bawah premis perubahan besar semacam itu, selain dari beberapa kelompok yang benar-benar memiliki kekuatan yang mengagumkan, kelompok-kelompok lain semuanya merasa khawatir, cemas, dan takut kalau ada kelompok kuat yang muncul dan mengalahkan mereka setiap saat, sebelum berdiri di atas kepala mereka dan menyebarkan ketenaran dan reputasi mereka ke seluruh pesaing. Bahkan dalam periode perubahan besar seperti itu, kekalahan Lutian dan Wang Jiang, yang awalnya berada di posisi ke-10 dan ke-8, tetap saja menimbulkan riak yang cukup besar dalam turnamen Akademi Spiritual Agung. Hal itu dikarenakan adanya kesamaan dalam kelompok yang menyebabkan kekalahan kedua kelompok sakti tersebut, yakni kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara yang memiliki Mu Chen sebagai kaptennya. Lebih jauh lagi, orang-orang dengan sumber informasi yang lebih banyak mengetahui informasi tambahan, yaitu bahwa Lutian dan Wang Jiang sama-sama bagian dari aliansi Jishuan, sedangkan untuk Mu Chen, dia tidak menemukan orang lain, tetapi secara khusus menargetkan kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Jishuan. Niat menargetkan yang terakhir sudah jelas dan nyata. Penargetan semacam itu membuat banyak orang merasa kagum dan tercengang. Sampai saat ini, ketenaran dan reputasi Jishuan terlalu luas dan tersebar luas dalam turnamen Akademi Spiritual Agung. Putra jalan spiritual yang dikaruniai surga ini masih sama mempesonanya dengan matahari, bahkan di tempat seperti ini, di mana banyak jenius hadir, menyebabkan orang-orang hanya bisa mengaguminya. Beberapa kelompok kuat semuanya telah menderita kekalahan di tangan Jishuan dan kelompok yang dipimpinnya, dan berhasil menjadi batu loncatannya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam fase turnamen Akademi Spiritual Agung saat ini, jumlah kelompok yang mampu menantang Jishuan dan kelompoknya mungkin tidak akan lebih dari satu tangan. Alasan inilah yang membuat semua orang merasa tercengang dan kagum saat mendengar bahwa Mu Chen benar-benar berani menargetkan Jishuan di fase waktu saat ini. Bagaimanapun, terlepas dari apapun, ada perbedaan yang jelas dan sulit diatasi antara ketenaran dan reputasi Mu Chen, jika dibandingkan dengan Jishuan. Oleh karena itu, semua orang menunggu respon Jishuan terhadap penargetan seperti itu oleh Mu Chen. Namun, yang membuat banyak orang heran adalah setelah kelompok Lutian dan Wang Jiang dikalahkan, Jishuan tiba-tiba tidak melakukan tindakan balasan apapun. Perasaan seperti itu muncul seolah-olah dia telah melupakan fokus yang telah dibuat Mu Chen terhadapnya. Respons Jishuan seperti itu tampaknya telah melampaui ekspektasi semua orang. Mereka sama sekali tidak dapat memahami mengapa Jishuan, yang selalu sangat galak dalam tindakannya, tidak akan membalas dendam. Ini jelas tidak seperti tingkah laku dan sikapnya yang biasa. Meskipun demikian, terlepas dari seberapa besar tindakan Jishuan telah menyebabkan munculnya suara keraguan dalam turnamen Akademi Spiritual Agung, ia tidak membuat perubahan apapun pada tindakannya. Tampaknya masih terus dengan tenang mengalahkan grup demi grup, memperoleh lebih banyak poin dan memantapkan posisinya sebagai numero uno di peringkat. Di tengah suara-suara keraguan itu, muncul hal menarik lainnya, yaitu grup baru yang berhasil masuk ke 16 besar. Secara umum, merupakan hal yang biasa bagi grup-grup kuat untuk tiba-tiba masuk ke 16 besar selama periode waktu ini. Selain membuat semua orang merasa heran sejenak, keadaan pun segera tenang. Sebab, tidak butuh waktu lama bagi kuda hitam yang muncul itu untuk dikalahkan oleh kuda hitam lainnya, sesuatu yang lumrah dalam situasi saat ini. Oleh karena itu, yang membuat orang tertarik adalah bahwa kelompok yang baru muncul ini bukanlah kuda hitam, tetapi kelompok yang secara tak terduga berasal dari Akademi Spiritual Surga Utara. Peringkat ke-16 pada peringkat poin. Akademi Spiritual Surga Utara. Kapten, Shen Changsheng. Dengan penambahan grup ini dalam pemeringkatan poin, Akademi Spiritual Surga Utara menjadi satu-satunya akademi spiritual dalam turnamen Akademi Spiritual Agung yang menempati 2 tempat dalam 16 besar. Itu karena setelah mengalahkan Wang Jiang, kelompok yang dipimpin Mu Chen telah naik ke peringkat 10 dalam peringkat. Jishuan benar-benar mampu bertahan. Berdiri di atas bukit, Mu Chen menatap ke arah kota kecil yang ada di hadapannya. Dari waktu ke waktu, akan ada seberkas cahaya yang turun dari langit, sebelum mendarat di dalamnya.
Ini adalah pangkalan transaksi kecil di wilayah ini, dan juga tempat peristirahatan sementara mereka, untuk saat ini. Mengapa Jishuan tidak mengambil tindakan langsung terhadap kita? Sampai sekarang, kita sudah masuk ke 16 besar, dan Jishuan sudah bisa menemukan lokasi kita, tanya Su Huang, yang berdiri di belakang Mu Chen dengan ragu. Pertanyaan ini telah mengganggunya selama beberapa hari terakhir, karena ia berjaga-jaga terhadap serangan Jishuan. Namun, yang membuatnya curiga adalah bahwa selama beberapa hari terakhir, Jishuan, yang seharusnya marah dan geram kepada mereka karena penargetan seperti itu, tidak menunjukkan gerakan apapun. Itu karena Jishuan juga takut, jawab Luoli dengan suara lembut. Kalian terlalu meremehkan kapten kalian, imbuh Wen Qingxuan sambil tersenyum. Di jalan spiritual, dia dan Jishuan adalah lawan lama. Terlebih lagi, dalam konfrontasi seperti itu, Jishuan tidak memiliki keuntungan yang jelas atas dirinya. Mendengar itu, Su Huang dan yang lainnya tertawa malu sebagai tanggapan, dengan keterkejutan dan keheranan muncul di mata mereka saat mereka melihat ke arah Mu Chen. Seiring dengan meningkatnya ketenaran dan reputasi Jishuan secara bertahap, mereka juga mulai mengetahui tentang kekuatan mengerikan yang dimilikinya. Karakter seperti itu benar-benar akan dinilai sebagai anak yang dikaruniai surga, dan lebih dari cukup untuk membuat banyak jenius menjadi pucat jika dibandingkan dengannya. Namun, bahkan anak yang dikaruniai surga ini tampaknya tidak dapat memperoleh banyak keuntungan di tangan Mu Chen. Dari sini dapat dilihat bahwa Mu Chen juga memiliki metode dan kemampuan yang tidak kalah dengan Jishuan. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi jalan Mu Chen di Akademi Spiritual Surga Utara kita. Jadi, ternyata dia adalah orang penting kelas atas, kata Zhao Qingshan sambil tertawa getir. Dulu, mereka masih merenungkan fakta bahwa Mu Chen adalah seorang mahasiswa baru, sedangkan mereka adalah para seniornya. Namun, sekarang, mereka tidak punya pilihan selain menghormati dan mengagumi yang pertama. Kalian sebaiknya tidak memujiku. Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Alasan sebenarnya mengapa Jishuan tidak mengambil tindakan adalah karena takut pada kami bertiga. Jarinya menunjuk ke dirinya sendiri, Luoli dan Wen Qingxuan. Di antara mereka bertiga, selain dia, dua gadis cantik dan menggetarkan jiwa lainnya juga bukan orang biasa. Di dalam jalan spiritual, Luoli memaksa Jishuan sampai-sampai dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan mahkota spiritual, sementara Wen Qingxuan mendapatkannya dalam satu gerakan, menekan para jenius luar biasa yang hadir di sana dengan keterampilannya. Di antara kedua gadis itu, ketenaran dan reputasi Wen Qingxuan tidak kalah dengan Jishuan, dan dia juga satu-satunya orang di mata banyak orang yang dapat bersaing dengan Jishuan untuk posisi nomor 1. Sedangkan Luoli, dialah yang paling tidak menonjol. Bahkan Mu Chen tidak tahu pasti seberapa besar kekuatan yang disembunyikan oleh calon permaisuri klan Dewa Luo ini. Setiap kali dia menyelidikinya, gadis muda itu hanya akan tersenyum sebagai tanggapan tanpa menjawab, menyebabkan Mu Chen merasa gatal karenanya. Dengan adanya dua sosok kelas berat di sampingnya, betapapun sombongnya atau percaya dirinya Jishuan, dia tidak akan berani mengambil tindakan sembarangan. Selain itu, ada juga alasan lain di balik keputusannya untuk tidak menyerang mereka. Itu karena jika Jishuan benar-benar ingin melancarkan pertempuran habis-habisan dengan Mu Chen dan kelompoknya, itu pasti akan menghasilkan pertempuran yang mengguncang surga. Pada saat itu, terlepas dari siapa yang akan menang atau kalah pada akhirnya, kedua belah pihak akan terluka parah dan cedera. Pada saat ini di turnamen Akademi Rohani Agung, ada eksistensi kelas berat lainnya dalam kelompok lain. Bagi Jishuan, kelompok-kelompok itu juga memiliki ancaman ekstrim baginya. Mungkin, dalam situasi normal, beberapa kelompok kelas berat itu tidak akan berani menghadapi Jishuan secara sembrono dalam pertempuran. Namun, begitu dia bersinggungan dengan Mu Chen dan menderita luka serius sebagai akibatnya, kelompok kelas berat itu mungkin akan menjadi yang pertama menghadapinya, yang merupakan lawan dengan ancaman terbesar bagi mereka. Justru karena alasan seperti itulah yang menyebabkan Jishuan tidak gegabah mengambil tindakan dalam menanggapi Mu Chen yang sengaja mengincarnya, meski tahu bahwa Mu Chen telah mencabut cakarnya dan menjauhkan Lu Tian dan Wang Jiang sepenuhnya. Orang ini jelas memiliki tingkat kesabaran dan ketabahan yang cukup kuat. Mendengar itu, Su Huang dan dua orang lainnya menghela napas lega. Tidak perlu menghadapi kelompok terkuat di turnamen Akademi Spiritual Agung saat ini adalah sesuatu yang layak untuk sedikit dilonggarkan bagi mereka. Kalian merayakannya terlalu cepat. Melihat itu, Mu Chen tersenyum tipis saat berbicara.
Sambil menyilangkan jari-jarinya dengan lembut, dia terus berbicara. Dengan pemahamanku tentang Jishuan, dia tidak akan sepenuhnya menanggung masalah ini tanpa melakukan apapun. Sampai sekarang, alasan mengapa dia tidak melakukan tindakan apapun adalah karena dia tidak memiliki keyakinan mutlak. Jishuan berhati-hati dan bijaksana, dan tidak akan bertindak gegabah. Begitu dia bertindak, itu pasti akan menjadi metode yang sangat cepat. Karena itu, Emuchen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Saat niat dingin muncul di pupil hitamnya, dia terus berbicara, ketenangan saat ini hanyalah awal dari badai. Begitu Jishuan mengambil tindakan, apa yang terjadi selanjutnya, akan menjadi serangan badai yang sebenarnya. Mendengar perkataan Muchen, wajah Su Huang dan dua orang lainnya menjadi lesu. Meskipun Muchen terdengar tenang dan netral, mereka masih bisa mendengar maksud dingin yang tersembunyi di baliknya. Jangan pedulikan dia. Bagaimanapun, kami punya 3 petarung hebat. Jika dia benar-benar bertindak, kami tidak takut padanya. Su Huang terbatuk kering, sebelum melihat papan peringkat akademinya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Ya, aku tidak pernah membayangkan bahwa Shen Changsheng dan yang lainnya juga akan dapat naik peringkat. Orang-orang itu benar-benar tidak sederhana." Mendengar itu, Muchen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Melihat kelompok di posisi ke-16, yang sekarang ditempati oleh kelompok Shen Changsheng, ini jelas menunjukkan bahwa kekuatan mereka telah berkembang pesat dibandingkan sebelumnya. Dari kelihatannya, mereka juga memperoleh manfaat yang cukup besar dari benua yang hancur ini. Ini membuat Muchen merasa cukup lega dan puas. Sudah lama sekali kita tidak bertemu mereka. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang, kata Muchen sambil tersenyum tipis. Dia juga ingin bertemu dan berjumpa dengan Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan dan yang lainnya lagi. Mengapa kita tidak pergi dan mencari mereka, usul Su Huang. Mendengar itu, Muchen menggelengkan kepalanya dan menjawab. Sampai saat ini, kita sudah melawan Jishuan. Jika Shen Changsheng dan yang lainnya bergerak bersama kita, kita akan membawa masalah bagi mereka. Oh! Tiba-tiba, Luoli berteriak, matanya yang indah sedikit menyipit saat dia menunjuk ke arah tempat pertama dalam pemeringkatan poin, sebelum berkata dengan nada yang dalam, posisi Jishuan sedang berubah. Mendengar itu, Muchen dan yang lainnya langsung menoleh. Memang, lokasi Jishuan berubah sangat cepat. Jelas, mereka saat ini bergerak dengan sangat cepat. Mungkinkah mereka sedang berlari ke arah kita? Tanya Luoli dengan heran. Mendengar itu, kerutan samar muncul di dahi Muchen saat dia menatap perubahan posisi Jishuan. Sesaat kemudian, matanya menyipit dengan marah, sementara niat dingin mengalir dari dalam pupil hitamnya. Dia tidak terburu-buru ke arah kita. Wajah tampan Muchen tampak sangat gelap saat ini, tangannya tiba-tiba terkepal erat, sementara niat membunuh dalam matanya membumbung tinggi. Dia berencana mengambil tindakan terhadap Shen Changsheng dan yang lainnya. Mendengar kata-kata itu, wajah Su Huang dan yang lainnya langsung berubah. Suasana di bukit itu membeku dalam sekejap, sementara aura pembunuh mulai muncul diam-diam. Ekspresi buruk muncul di wajah Su Huang dan yang lainnya. Mereka tidak pernah menyangka Jishuan akan mengarahkan ujung tombaknya ke arah Shen Changsheng dan yang lainnya. Dia berencana untuk membalas mata ganti mata, gigi ganti gigi, kata Wen Qingxuan perlahan. Selama kurun waktu ini, Muchen telah mencabut gigi dan cakar aliansi Jishuan. Oleh karena itu, Jishuan kini telah memilih metode yang sama persis untuk menyingkirkan kelompok Akademi Spiritual Surga Utara lainnya, sekaligus untuk memberikan tanggapan kepada Muchen. Jishuan sangat berhati-hati dalam tindakannya. Dia tahu tindakan seperti apa yang akan kamu ambil jika dia melakukan hal seperti itu. Namun, dia tetap memilih untuk melakukannya. Oleh karena itu, aku yakin dia seharusnya melakukan persiapan, kata Luoli dengan suara berat sambil menatap Muchen. Mendengar itu, Muchen menganggukkan kepalanya sedikit. Dengan Jishuan yang selalu memiliki rencana yang sangat dalam dan rumit, jika Jishuan tidak memiliki sedikit pun keyakinan, dia sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu dengan gegabah. Namun, dari kelihatannya, dia tetap melakukannya. Dengan kata lain, apakah dia sudah melupakan rasa takut terhadap Muchen dan orang lain yang berurusan dengannya? Apa tepatnya alasan yang menyebabkan dia tiba-tiba tidak khawatir lagi terhadap ketakutan semacam itu? Kilatan cahaya bersinar di mata Muchen, sementara sedikit niat membunuh mengalir dari dalam. Memang, tidak pernah ada tempat di mana lawan ini mudah dihadapi. Apa yang harus kita lakukan? Su Huang dan yang lainnya menatap Muchen. Jika Jishuan dan kelompoknya sudah siap,
mereka bergerak dengan gegabah mungkin adalah sesuatu yang diharapkan oleh Jishuan. Pada saat itu, begitu mereka terlibat dalam pertempuran, itu mungkin akan memulai apa yang mungkin menjadi pertarungan paling intens dan kejam dalam turnamen Akademi Spiritual Agung. Dalam situasi seperti itu, bahkan Mu Chen tidak akan memiliki jaminan mutlak untuk bisa memperoleh kemenangan. Sejak ia mulai mengambil tindakan terhadap Lu Tian dan Wang Jiang, Mu Chen telah mengantisipasi bahwa Jishuan tidak akan berani memulai serangan balik terhadap mereka. Ini akan menyebabkannya menunggu waktu yang tepat. Keheningan inilah yang tidak diragukan lagi akan memberikan pukulan terhadap ketenaran dan reputasinya. Memang, masalah ini berjalan sesuai dengan harapan Mu Chen. Namun, dia tidak menyangka bahwa Shen Changsheng dan kelompok lainnya akan masuk ke 16 besar saat ini, menyebabkan mereka muncul di hadapan Jishuan. Oleh karena itu, tindakan Jishuan ini telah membalikan keadaan awalnya yang tidak menguntungkan. Saat ini, mungkin sudah ada banyak orang yang memperhatikan masalah ini, dan akan mengantisipasi tanggapan dari pihak Mu Chen. Apa yang harus dia lakukan? Terus menunggu saat yang tepat, atau mengambil risiko kemungkinan Jishuan bersiap untuk melakukan penyelamatan? Jika yang pertama, itu akan mengakibatkan pukulan yang cukup besar bagi reputasi Mu Chen, karena seluruh masalah ini dimulai olehnya. Adapun saat ini, Jishuan telah mengarahkan kemarahan dan amarahnya kepada Shen Changsheng dan kelompok Akademi Spiritual Surga Utara lainnya. Jika Mu Chen hanya menonton dan tidak mengambil tindakan apapun, mungkin ada beberapa orang yang akan mengoceh tentangnya. Akan tetapi, jika dia memilih melakukan yang terakhir, begitu dia menderita kekalahan, Jishuan mungkin tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Cahaya dingin perlahan membeku di dalam pupil hitam Mu Chen, dengan suasana di sekitarnya berubah begitu tegang hingga tampak membeku. Setelah beberapa saat, ia perlahan menutup matanya. Saat membukanya, tatapannya tampak sedikit tenang. Perlahan-lahan menegangkan tubuhnya, dia berkata dengan suara tenang, ayo berangkat." Su Huang dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat ke arah Mu Chen. Terlepas dari persiapan apa yang telah Jishuan persiapkan untuk kita, ini adalah sesuatu yang telah kita mulai. Terlepas dari apapun hasilnya, kita harus memikulnya di pundak kita, jawab Mu Chen dengan nada acuh tak acuh. Lagi pula, aku benar-benar ingin tahu pertunjukan seperti apa yang telah dipersiapkan Jishuan. Namun, terlepas dari itu, aku akan memberitahu dia bahwa dia mungkin tidak akan sanggup menerimaku, Mu Chen. Begitulah yang terjadi di jalan spiritual, dan akan sama di sini. Melihat ke arah pemuda berwajah tenang di depan mata mereka, Su Huang melihat lapisan kilau yang terpantul dari pupil hitamnya di bawah cahaya matahari. Bahkan ketika berhadapan dengan sosok paling elit, yang namanya telah mengejutkan seluruh turnamen Akademi Spiritual Agung, yang terakhir masih tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau gentar. Penampilan Mu Chen yang tenang menyebabkan Su Huang dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi tenang, sebelum dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepala mereka. Sambil menatap wajah Mu Chen beberapa saat, Luo Li tertawa pelan. Dia menyukai rasa percaya diri yang tersembunyi dalam diri pemuda di hadapannya. Rasa percaya diri seperti itu tidak muncul karena ketidaktahuan atau karena terburu-buru, tetapi karena rasa percaya diri itu muncul dari dalam diri seseorang. Memang, Jishuan kuat. Namun, dia juga memiliki kesombongan dan sikap menghina yang tak tertahankan. Wen Qingxuan memutar seikat rambut hitamnya yang terurai di belakang telinganya sambil menatap Mu Chen dengan mata indahnya. Pada saat ini, dia tahu bahwa bentrokan puncak turnamen Akademi Spiritual Agung benar-benar akan segera dimulai. Hanya ada satu hal yang tidak diketahuinya. Siapa di antara dua talenta mengerikan ini yang akan menjadi pemenang terakhir dalam pertarungan ini? Mu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Saat sosoknya naik ke udara, ia berubah menjadi seberkas cahaya, melesat lurus ke arah Shen Changsheng dan kelompoknya, seperti yang tertera pada plakat akademi. Di belakangnya, Luo Li, Wen Qingxuan, Su Huang dan yang lainnya segera mengikutinya, dengan aura pembunuh yang pekat mengikuti suara mendesing yang terdengar. Sementara Mu Chen dan kelompoknya mulai bergegas menuju tempat Shen Changsheng dan kelompoknya berada, banyak orang di wilayah tengah juga telah menyadari perubahan situasi ini. Oleh karena itu, atmosfer berada di ambang ledakan. Sampai saat ini, tidak ada seorang pun yang tidak tahu tentang reputasi Jishuan. Bagaimanapun, mampu menguasai tempat nomor 1 sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan kemampuan luar biasa yang dimilikinya. Menghadapi bakat yang sangat hebat, mungkin tidak ada satu kelompok pun yang berani menunjukkan sedikit pun ketidaktahuan terhadap mereka. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa kelompok yang dipimpin oleh Jishuan benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengincar kejuaraan.
Adapun Mu Chen, tidak banyak orang yang mengenalnya di tahap awal turnamen Akademi Spiritual Agung. Namun, setelah ia menghancurkan susunan besar yang diatur oleh Xiao Huang, mengalahkan Mo Xiu, Qiu Ning, dan Liu Shan dengan satu gerakan, serta menghancurkan rekan aliansi Jishuan, mantan Lutian dan Wang Jiang yang berada di posisi ke-10 dan ke-8, ketenaran dan reputasinya meningkat dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Hal ini terutama berlaku setelah ia menghancurkan aliansi Jishuan. Dengan Jishuan yang tidak menunjukkan gerakan apapun, nama Mu Chen diingat oleh kelompok yang semakin kuat. Ketika memikirkan seseorang yang mampu menyebabkan orang berbakat seperti Jishuan menderita kerugian dan menahan emosinya membuat semua orang merasa takut dan gentar terhadapnya. Oleh karena itu, setiap orang sangat menantikan saat di mana kedua orang ini akan beradu kepala, dan pertarungan dahsyat seperti apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, setelah menyadari gerakan Jishuan dan Mu Chen, tampaknya semua kelompok yang kuat telah mengalihkan pandangan mereka. Mereka semua memiliki firasat bahwa tirai menuju konfrontasi yang paling menarik perhatian dalam keseluruhan turnamen Akademi Spiritual Agung telah mulai terbuka. Tiba-tiba, suara mendesing yang tak terhitung jumlahnya terdengar di seluruh bumi, saat kelompok-kelompok kuat bergegas melintasi cakrawala secara berurutan. Berubah menjadi sinar cahaya, mereka semua bergegas melintasi bumi yang luas saat mereka menuju lokasi tertentu. Tanpa sengaja, hal ini diam-diam telah menyebabkan atmosfer yang berapi-api dan intens dalam wilayah ini, tempat semua kelompok kuat dalam turnamen Akademi Spiritual Agung berkumpul, telah terdorong ke puncaknya. Sinar cahaya melesat di atas cakrawala. Sosok Mu Chen saat ini berada di depan sosok-sosok itu, dengan tatapan mata yang tajam ke kejauhan. Pada saat ini, tidak ada sedikit pun fluktuasi yang terlihat di wajah tampannya, bahkan ketika dia bisa merasakan perubahan mendadak yang dahsyat di atmosfer di seluruh wilayah, karena semua perubahan ini disebabkan oleh tindakannya. Sampai sekarang, mereka mungkin telah menjadi kelompok yang paling menonjol di antara massa yang hadir dalam turnamen Akademi Spiritual Agung. Jishuan dan kelompoknya tampaknya telah mengetahui tindakan kita, karena kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat. Berdasarkan kecepatannya saat ini, aku khawatir dia mungkin akan mencapai Shen Changsheng dan kelompoknya sebelum kita, bisik Luoli setelah tiba-tiba bergerak mendekati Mu Chen. Mendengar itu, mata Mu Chen sedikit menyipit. Melihat plakat akademi di tangannya, dia menyadari bahwa gerakan Jishuan benar-benar tiba-tiba meningkat cepat. Kecepatan seperti itu bahkan membuatnya merasa agak terkejut. Ayo kita percepat. Mu Chen berbicara dengan suara berat. Mereka harus menemukan Shen Changsheng dan kelompoknya sebelum Jishuan dan gengnya. Jika tidak, jika mereka sampai jatuh ke tangan Jishuan dan gengnya, itu akan menjadi bentuk penindasan terhadap Mu Chen. Metode seperti itu adalah sesuatu yang dikuasai Jishuan. Saat suaranya terdengar, seekor naga bayangan tiba-tiba terbentuk di bawah kakinya. Saat raungan naga bergema di cakrawala, kecepatan Mu Chen meningkat drastis sekali lagi. Pada saat itu, Luo Li dan Wen Qingxuan telah meningkatkan kecepatan mereka tanpa sedikit pun menahan diri saat mereka dengan cepat mengikutinya. Satu-satunya orang yang tertinggal adalah Su Huang dan yang lainnya. Namun, pada saat ini, Mu Chen tidak lagi peduli tentang itu. Mereka harus mencapai Shen Changsheng sebelum Jishuan. Ketika atmosfer di dalam bumi yang luas itu tiba-tiba berubah menjadi berapi-api dan meledak-ledak, atmosfer di sebuah lembah tertentu juga berubah menjadi sangat tertekan. Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan dan dua orang lainnya duduk di dalam lembah sambil memulihkan diri dengan tenang. Mereka baru saja mengalami pertempuran hebat beberapa waktu lalu melawan kelompok yang cukup tangguh, yang menyebabkan mereka mengerahkan banyak tenaga untuk meraih kemenangan. Meski demikian, berkat poin yang diperoleh, mereka akhirnya berhasil masuk ke 16 besar. Orang itu, Mu Chen, benar-benar telah menanjak dengan sangat cepat. Dia sebenarnya sudah berada di posisi ke-10. Setelah melihat plakat akademinya, Hiao tiba-tiba menjulurkan mulutnya ke samping saat berbicara. Anak nakal itu memang selalu luar biasa. Dia hanya naik ke posisi ke-10 sampai sekarang adalah sesuatu yang tidak kuduga, jawab Shen Changsheng sambil tersenyum saat dia membuka matanya. Namun, sampai sekarang, Akademi Spiritual Surga Utara kita adalah satu-satunya akademi spiritual dengan dua kelompok di 16 besar, ditambah Li Xuantong sambil tersenyum tipis. Mendengar itu semua orang tersenyum dan menganggukkan kepala. Oh! Tiba-tiba, Su Xuan, yang sedang bermain-main dengan plakat akademi di tangannya, berteriak kaget, sebelum wajah cantiknya sedikit berubah.
Dengan keras mengangkat kepalanya, dia berkata, "Itu tidak benar, mengapa ada begitu banyak kelompok yang tiba-tiba dengan cepat menuju ke arah kita?" Mendengar itu, Shen Changsheng langsung tercengang saat dia buru-buru mengeluarkan plakat akademinya. Memang, selain mereka, kelompok-kelompok yang hadir di top 16 secara tak terduga mendekat ke arah mereka. Di antara mereka termasuk numero 1, Jishuan, serta tempat ke-10 Muchen. Ada apa? Merasa ada yang tidak beres, Li Xuantong dan yang lainnya langsung bertanya dengan suara berat. Tatapan mata Shen Changsheng sedikit berubah, sebelum dia berdiri dengan marah dan menjawab dengan suara yang galak, "Ya ayo cepat pergi. Kita sudah menjadi target Jishuan. Dia ingin menggunakan kita untuk membalas dendam terhadap Muchen." Mendengar itu, wajah Li Xuantong dan yang lainnya langsung berubah. Sambil mengepalkan plakat akademinya, suara Sushuan berubah getir saat dia berkata, "Ya aku khawatir kita sudah terlambat." Wajah Shen Changsheng berubah gelap saat dia mengangkat kepalanya. Pada saat ini, suara mendesing sudah bergema saat terdengar dari cakrawala yang jauh. Menundukkan kepalanya untuk melihat papan nama akademinya, dia melihat bahwa si nomor 1, Jishuan, sudah berada di posisi yang hanya berjarak belasan kilometer dari mereka. Posisi seperti itu lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa mereka sudah dikunci olehnya. Suasana di dalam lembah gunung membeku dan berubah menjadi sesak saat ekspresi yang sangat buruk muncul di wajah Shen Changsheng dan keempat orang lainnya. Jelas, mereka agak terkejut dengan masalah yang tiba-tiba ini. Meskipun mereka telah mendapatkan keuntungan yang cukup besar di pecahan benua yang hancur ini, yang mengakibatkan kekuatan mereka meningkat cukup banyak, mereka sangat jelas bahwa mereka sama sekali bukan tandingan kelompok seperti Jishuan. Begitu kedua belah pihak benar-benar terlibat dalam pertempuran, pihak mereka pasti akan kalah. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Hiao sambil menatap Shen Changsheng dengan ekspresi jelek di wajahnya. Saat bayangan gelap berfluktuasi di wajah Shen Changsheng, dia menggertakkan giginya dengan marah saat menjawab, "Aku akan mengambil plakat akademi dan melarikan diri. Kalian semua berpencar dan pergi." Mendengar jawaban Shen Changsheng, wajah Li Xuantong langsung muram saat dia berkata, "Dengan jarak sedekat itu, mereka pasti sudah bisa mengunci kita. Melarikan diri saja tidak akan ada gunanya. Selain itu, begitu mereka menangkapmu atau salah satu dari kita, hasilnya akan sama saja. Itu karena jika salah satu dari kita jatuh ke tangan mereka, mereka pasti akan menggunakan kita untuk menghadapi Muchen. Dan dengan karakter Muchen, aku khawatir dia tidak akan hanya berdiri di samping dan menonton. Jika tidak, dia tidak akan bergegas ke sini dengan sekuat tenaga. Ayo maju bersama." Meskipun Jishuan dan kelompoknya sangat tangguh, kita bukan sekadar lumpur di lantai, gerutu Yang Lin, anggota terakhir kelompok itu. Suara berderit terdengar dari tangan Shen Changsheng saat wajahnya berubah pucat. Pada saat ini, perasaan malu mengalir dari hatinya. Menjadi orang yang agak sombong di dalam hatinya, dia adalah nomor 1 di peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara sebelum kemunculan Muchen. Namun, pada saat ini, mereka dipaksa ke posisi yang menyedihkan, namun dia tidak berdaya untuk mengubahnya. Shen Changsheng dengan keras meninju dinding batu di sampingnya, menyebabkan retakan cepat meluas dari tinjunya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan suara berat, "Mari kita bubar dulu." Saat ini, Muchen dan yang lainnya sedang bergegas. Terlepas dari apapun, kita harus mengulur waktu dan menunggunya tiba. Pada saat itu, Jishuan akan gagal mencapai tujuannya. Mendengar itu, Li Xuantong, Sushuan dan yang lainnya menganggukkan kepala tanda setuju. Mereka semua tidak rela jatuh ke tangan Jishuan dan digunakan untuk melawan Muchen. "Ayo pergi." Shen Changsheng meraung pelan. Sambil melayang ke udara, ia dengan cepat melesat ke arah yang berlawanan dari tempat suara mendesing itu berasal. Di belakangnya, Li Xuantong, Sushuan, dan 2 orang lainnya memasang ekspresi tegang di wajah mereka saat mereka dengan cepat mengikutinya. Dengan menambah kecepatan maksimal, kelima orang itu melesat melintasi cakrawala secepat kilat, menimbulkan suara mendesing tajam dan tergesa-gesa yang bergema menusuk telinga di dalam pegunungan yang luas itu. Kegelapan memenuhi seluruh wajah Shen Changsheng, matanya dipenuhi amarah dan kemarahan yang tak tersamarkan. Dengan kedua tangannya terkepal erat, urat-urat hijau menggeliat dan berdenyut di permukaannya. Mundurnya yang begitu cepat membuatnya merasa seolah-olah jantungnya terbakar. Suara tajam dari ruang yang terbelah tampak terdengar dari cakrawala di belakang mereka. "Lari cepat!" Tiba-tiba, wajah Shen Changsheng berubah saat dia meraung dengan ganas. "Haha!
beberapa teman dari Akademi Spiritual Surga Utara ini, kami datang dengan tergesa-gesa dari tempat yang sangat jauh. Namun, kalian semua ingin pergi bahkan sebelum mengucapkan salam. Bukankah ini tidak sopan? Tepat saat raungan Shen Changsheng terdengar, tawa samar, disertai dengan suara, tiba-tiba terdengar di wilayah itu. Mendengar suara itu, hati Shen Changsheng dan yang lainnya menjadi hancur berkeping-keping. Jangan khawatirkan dia. Teruskan saja, gerutu Shen Changsheng. Namun, sebelum suaranya benar-benar terdengar, matanya tiba-tiba mengerut karena marah. Dengan keras ia mengangkat kepalanya, ia melihat sosok dengan kedua tangan di belakang punggungnya berdiri di puncak gunung di hadapan mereka, menatap lurus ke arah mereka dengan seringai di wajahnya. Sosok itu mengenakan jubah putih, dengan senyum hangat dan berseri-seri menutupi wajahnya yang tampan, membuat orang-orang sulit untuk waspada terhadapnya. Namun, begitu melihatnya, wajah Shen Changsheng dan keempat orang lainnya langsung berubah. Jishuan, kalian yang sedikit ini, harap tetap tinggal di belakang, kata Jishuan sambil tersenyum sambil melihat ke arah Shen Changsheng dan keempat orang lainnya. Dalam mimpimu, Shen Changsheng mencibir sebagai balasan. Sambil melirik ke arah Li Xuantong dan ketiganya, kelima orang itu langsung bubar dengan tiba-tiba. Melihat ini, Jishuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan. Tidak ada sedikit pun emosi yang muncul di matanya, sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Pada saat berikutnya, energi spiritual yang sangat kuat langsung mengalir keluar dari lengan bajunya seperti sungai yang panjang. Saat sungai energi spiritual yang panjang itu mengalir, sungai itu terbagi menjadi 5 bagian, muncul tepat di hadapan Shen Changsheng dan keempat orang lainnya dalam sekejap mata. Saat sungai energi spiritual yang panjang itu menyatu, mereka berubah menjadi telapak energi spiritual raksasa yang menekan dengan keras dari atas. Sebuah ledakan dahsyat bagaikan guntur menggema. Shen Changsheng dan 4 orang lainnya yang awalnya menembak langsung terlempar ke arah yang berlawanan. Selain Shen Changsheng dan Li Xuantong, yang terhuyung mundur beberapa langkah, erangan teredam terdengar dari Su Xuan dan 2 orang lainnya, sementara sedikit pucat muncul di wajah mereka. Kekuatan Jishuan ini benar-benar mengerikan. Dia berhasil memukul mundur kelima orang itu hanya dengan satu telapak tangannya. Shen Changsheng dan keempat orang lainnya terpaksa berkumpul lagi. Pada saat ini, bayangan keterkejutan melintas di mata mereka. Kekuatan dan ketangguhan Jishuan telah jauh melampaui semua harapan mereka. Saat ini, dalam kelompok mereka, Shen Changsheng dan Li Xuantong sama-sama berada di puncak bencana roh kelas 1. Sedangkan Su Xuan, Hiao dan Yang Lin, semuanya telah mencapai ranah bencana energi spiritual. Sejujurnya, barisan seperti itu dianggap cukup kuat. Jika tidak, mereka tidak akan bisa masuk ke 16 besar hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Akan tetapi, meski begitu, barisan mereka terhalang hanya oleh Jishuan seorang. Teman-teman dari Akademi Spiritual Surga Utara ini, kalian semua harus tahu bahwa targetku yang sebenarnya bukanlah kalian semua. Selama kalian semua setuju untuk ditangkap, aku tidak akan mempersulit kalian semua, kata Jishuan dengan nada hangat. Tanpa memberikan jawaban, kilatan samar bersinar di mata Shen Changsheng. Pada saat ini, suara mendesing terdengar dari belakang mereka saat 4 sosok bercahaya melesat mendekat. Berpencar dan bergerak ke 4 lokasi terpisah, mereka benar-benar menyegel ruang di sekitarnya. Keempat sosok yang melesat itu adalah anggota kelompok Jishuan. Melihat ini, mata Shen Changsheng dan keempat orang lainnya menjadi redup. Dari apa yang terlihat, mereka tampaknya tidak memiliki cara untuk melarikan diri dengan mudah dari kesulitan ini. Saling bertukar pandang, mereka semua menarik napas dalam-dalam sebelum tatapan mereka berangsur-angsur berubah tajam. Bahkan jika tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri, mereka sama sekali tidak akan membiarkan diri mereka ditangkap semudah itu. Mereka perlu mengulur waktu untuk Mu Chen. Ambil tindakan. Shen Changsheng dan Li Xuantong melesat dengan dahsyat, tampaknya pada saat yang bersamaan. Sambil mengepalkan tangan, tombak-tombak panjang muncul dalam sekejap. Energi spiritual meletus dari tubuh mereka tanpa sedikit pun hambatan, sementara ujung tombak yang sangat ganas itu meledak dengan kecepatan kilat ke arah Jishuan. Pada saat yang sama, Su Xuan, Hiao, dan Yang Lin bergegas menuju lokasi lain. Mereka memilih untuk bekerja sama dan menyerang salah satu anggota kelompok Jishuan yang telah menyegel arah itu. Saat ujung tombak itu menusuk tajam ke arah tempat Jishuan berdiri, puncak gunung di bawahnya langsung runtuh. Saat batu-batu raksasa berjatuhan, Jishuan melangkah di udara, berjalan lurus ke langit,
sementara jubah putihnya tampak bersih dan tak ternoda. Serangan ganas yang datang dari Shen Changsheng dan Li Xuantong secara tak terduga tidak menyebabkan sedikit pun kerusakan padanya. Sepertinya kalian semua tidak menyetujui saranku, ya? Menatap Shen Changsheng dan Li Xuantong, Ji Xuan menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan, sebelum melangkah maju. Saat kakinya mendarat di udara, sosoknya tampak langsung bergeser tepat di hadapan keduanya. Saat ketiganya saling bertukar pandang, mata Shen Changsheng dan Li Xuantong terbuka lebar. Dengan pemahaman yang sangat diam-diam, Shen Changsheng dan Li Xuantong masing-masing telah mengayunkan telapak tangan mereka, menepuk-nepukannya pada saat yang hampir bersamaan. Membawa serta angin kencang yang mencengangkan, energi spiritual yang tak terbatas menepuk-nepuk tubuh Ji Xuan dengan keras. Namun, tepat saat mereka menepuk-nepukan telapak tangan, Ji Xuan juga menepukkan telapak tangannya untuk menyambut. Sesaat kemudian, telapak tangan ketiganya saling beradu keras. Badai energi spiritual yang menakjubkan segera menyapu. Meskipun sosok Ji Xuan tampaknya tidak bergerak sedikit pun, Shen Changsheng dan Li Xuantong tampaknya telah menderita pukulan berat. Tubuh mereka terlontar ke belakang dengan menyedihkan, meluncur lebih dari 100 meter di udara sebelum akhirnya mampu menstabilkan diri dengan paksa. Pada saat ini, tangan mereka sedikit gemetar saat rasa sakit yang hebat terpancar dari mereka, tampak seolah-olah tulang mereka telah hancur. Saya yakin kalian berdua seharusnya menjadi yang paling elit di Akademi Spiritual Surga Utara. Sampai sekarang, dengan Mu Chen yang ditempatkan di atas kepala kalian sementara berstatus sebagai mahasiswa baru, bukankah kalian berdua seharusnya merasa tidak nyaman tentang hal itu? Kalau begitu, mengapa tidak bekerja sama dengan saya? Jika saya menyelesaikan dan menghabisi Mu Chen, saya akan menjamin nama kalian di Shen Spiritual Academy, dan akan memastikan kalian dipromosikan ke pertandingan final, kata Ji Xuan dengan lambat sambil melihat ke arah Shen Changsheng dan Li Xuantong. Sebagai mahasiswa baru di Shen Spiritual Academy, Ji Xuan sangat jelas mengetahui betapa besar kecemburuan dan kebencian yang dimiliki para mahasiswa senior berprestasi itu terhadapnya. Dengan jalan hidup Mu Chen yang mirip dengan jalan hidupnya, orang dapat mengatakan bahwa situasi yang dialami Mu Chen tidak jauh lebih baik daripada dirinya. Beberapa orang sebelumnya seharusnya tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Mu Chen. Namun, kali ini dia jelas telah membuat beberapa kesalahan dalam penilaiannya. Setelah mendengar dia mengucapkan kata-kata itu, Shen Changsheng dan Li Xuantong hanya tertawa sebagai balasan. Senyum yang ada di wajah mereka tidak dalam, namun menunjukkan. Dari sudut pandang tertentu, bukankah ini berarti Mu Chen telah memperoleh hasil yang lebih sempurna daripadanya? Kalian berdua benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk kalian, kata Ji Xuan dengan senyum acuh tak acuh. Sesaat kemudian, sosoknya menghilang sekali lagi. Energi spiritual yang mengagumkan meletus sekali lagi, saat sosok Shen Changsheng dan Li Xuantong terdorong mundur sekali lagi, dengan darah mengalir di sudut mulut mereka. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, sosok seperti hantu telah muncul sekali lagi di hadapan mereka, sementara serangan yang lebih ganas datang menyelimuti. Sosok keduanya terus mundur dengan menyedihkan. Bahkan setelah bekerja sama, mereka masih dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan bahkan tidak mampu memberikan perlawanan sedikit pun. Oleh karena itu, dalam rentang belasan napas, jumlah darah yang mengalir di sudut mulut mereka terus meningkat. Di lokasi lain, Su Xuan dan dua orang lainnya telah bekerja sama dalam upaya untuk menerobos dari arah lain. Namun, mereka menemukan bahwa mereka secara tak terduga tidak dapat memperoleh sedikit pun keuntungan atas pemuda dari Akademi Spiritual Saint di hadapan mereka. Haha. Mungkinkah kalian memilih untuk menerobos dari sini karena aku terlihat paling lemah? Setelah menjadi sasaran Su Xuan dan dua orang lainnya, pemuda bernama Mu Feng berbicara dengan nada mengejek sambil menyeringai ke arah ketiganya. Di tiga arah lainnya, tiga anggota kelompoknya hanya menyegel arah tersebut tanpa mengambil tindakan. Itu karena mereka tahu bahwa jika Su Xuan dan dua lainnya memilih mereka sebagai arah untuk menerobos, ketiganya mungkin memiliki sedikit peluang untuk melakukannya. Namun, mereka akhirnya memilih Mu Feng. Selain Ji Xuan, orang itu adalah yang terkuat kedua dalam kelompok mereka. Ekspresi serius muncul di wajah Su Xuan dan dua orang lainnya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bersuara. Mereka hanya menyerang dengan intensitas yang semakin meningkat. Jangan berlarut-larut lagi, Mu Feng. Tepat saat Mu Feng hendak melontarkan komentar mengejek, sebuah suara acuh tak acuh terdengar tak jauh darinya. Itulah suara Ji Xuan. Sepertinya kalian bertiga kurang beruntung. Mendengar itu, Mu Feng tersenyum.
Menatap Sushuan dan dua orang lainnya, senyumnya mulai menjadi sangat dingin dan menyeramkan. Melihat senyum dingin di wajah Mu Feng, ekspresi wajah Sushuan dan dua orang lainnya menjadi semakin buruk. Saling bertukar pandang, energi spiritual mulai mengalir keluar dari tubuh mereka tanpa hambatan sedikit pun. Ketiganya melesat maju dengan dahsyat. Setelah sekian lama bergelut dalam turnamen Akademi Spiritual Agung, kerja sama tim dan hubungan mereka jelas telah mencapai tahap saling pengertian diam-diam yang ekstrim. Meskipun kultivasi mereka hanya di ranah bencana energi spiritual, ketika mereka berkolaborasi, kekuatan gabungan mereka akan menyebabkan bahkan seorang ahli bencana kelas 1 merasa takut dan gentar. Namun, orang di hadapan mereka, Mu Feng, bukanlah orang biasa di Spirit Disaster kelas 1, melainkan seorang ahli sejati di Spirit Disaster kelas 2. Tingkat kultivasi seperti itu bahkan lebih tinggi dari Lutian yang dikalahkan Mu Chen sebelumnya. Oleh karena itu, menghadapi serangan ganas dari ketiganya, Mu Feng hanya tersenyum tipis, yang mengandung ejekan dan penghinaan di dalamnya. Dengan kepalan tangannya yang marah, tombak merah tua muncul, sementara tatapannya menjadi semakin dingin. Pola bercahaya berbentuk bulan sabit berwarna merah tua tampak hadir di permukaan tombak itu, berkilauan dengan fluktuasi yang mendebarkan jantung. Tombak bulan iblis, membelah bulan. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, tombak di tangan Mu Feng tiba-tiba menebas, hanya untuk sinar merah darah yang cemerlang meletus darinya. Pada saat berikutnya, mereka membentuk bulan sabit merah darah raksasa. Saat bulan sabit melolong ke bawah, itu membawa hawa dingin yang tak tertandingi saat turun pada Sushuan dan dua lainnya. Saat bulan sabit berwarna merah darah itu melesat keluar, sebuah bekas luka terukir di ruang yang dilewatinya. Melihat bulan sabit yang mendekat, wajah Sushuan dan dua orang lainnya langsung berubah. Tidak berani menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat, mereka segera melancarkan serangan terkuat mereka. Payung spiritual sayap Phoenix. Dengan mengepalkan tangannya, sebuah payung spiritual yang tampaknya terbuat dari sayap burung Phoenix muncul di tangan Sushuan. Saat cahaya spiritual bersinar darinya, teriakan burung Phoenix terdengar. Pada saat berikutnya, fluktuasi energi spiritual yang kuat terpancar darinya. Jelas, ini adalah artefak spiritual tingkat tak tertandingi yang memiliki kekuatan luar biasa. Pedang Naga Iblis. Pada saat yang sama, sebuah pedang besar yang terbuat dari kepala naga muncul di tangan Hiao, dengan sisik naga menutupi seluruh permukaannya. Dengan suara gemuruh yang keras, sebuah pedang melengkung berbentuk naga raksasa melesat keluar darinya. Roda 100 binatang. Sinar cemerlang meletus dari tangan Yang Lin, sebelum berubah menjadi roda bercahaya yang tampak jahat. Cahaya spiritual mulai mengalir di sekitar roda bercahaya itu, sebelum berubah menjadi bentuk 100 binatang, dengan raungan mereka mengguncang udara di sekitar mereka. Melihat senyum dingin di wajah Mu Feng, ekspresi wajah Sushuan dan dua orang lainnya menjadi semakin buruk. Saling bertukar pandang, energi spiritual mulai mengalir keluar dari tubuh mereka tanpa hambatan sedikit pun. Ketiganya melesat maju dengan dahsyat. Setelah sekian lama bergelut dalam turnamen Akademi Spiritual Agung, kerja sama tim dan hubungan mereka jelas telah mencapai tahap saling pengertian diam-diam yang ekstrim. Meskipun kultivasi mereka hanya di ranah bencana energi spiritual, ketika mereka berkolaborasi, kekuatan gabungan mereka akan menyebabkan bahkan seorang ahli bencana kelas 1 merasa takut dan gentar. Namun, orang di hadapan mereka, Mu Feng, bukanlah orang biasa di Spirit Disaster kelas 1, melainkan seorang ahli sejati di Spirit Disaster kelas 2. Tingkat kultivasi seperti itu bahkan lebih tinggi dari Lutian yang dikalahkan Mu Chen sebelumnya. Oleh karena itu, menghadapi serangan ganas dari ketiganya, Mu Feng hanya tersenyum tipis, yang mengandung ejekan dan penghinaan di dalamnya. Dengan kepalan tangannya yang marah, tombak merah tua muncul, sementara tatapannya menjadi semakin dingin. Pola bercahaya berbentuk bulan sabit berwarna merah tua tampak hadir di permukaan tombak itu, berkilauan dengan fluktuasi yang mendebarkan jantung. Tombak bulan iblis, membelah bulan. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, tombak di tangan Mu Feng tiba-tiba menebas, hanya untuk sinar merah darah yang cemerlang meletus darinya. Pada saat berikutnya, mereka membentuk bulan sabit merah darah raksasa. Saat bulan sabit melolong ke bawah, itu membawa hawa dingin yang tak tertandingi saat turun pada Sushuan dan dua lainnya. Saat bulan sabit berwarna merah darah itu melesat keluar, sebuah bekas luka terukir di ruang yang dilewatinya. Melihat bulan sabit yang mendekat, wajah Sushuan dan dua orang lainnya langsung berubah. Tidak berani menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat, mereka segera melancarkan serangan terkuat mereka. Payung spiritual sayap Phoenix. Dengan mengepalkan tangannya, sebuah payung spiritual yang tampaknya terbuat dari sayap burung Phoenix muncul di tangan Sushuan. Saat cahaya spiritual bersinar darinya,
teriakan burung phoenix terdengar. Pada saat berikutnya, fluktuasi energi spiritual yang kuat terpancar darinya. Jelas, ini adalah artefak spiritual tingkat tak tertandingi yang memiliki kekuatan luar biasa. Pedang naga iblis. Pada saat yang sama, sebuah pedang besar yang terbuat dari kepala naga muncul di tangan Hiao, dengan sisik naga menutupi seluruh permukaannya. Dengan suara gemuruh yang keras, sebuah pedang melengkung berbentuk naga raksasa melesat keluar darinya. Roda 100 binatang. Sinar cemerlang meletus dari tangan Yang Lin, sebelum berubah menjadi roda bercahaya yang tampak jahat. Cahaya spiritual mulai mengalir di sekitar roda bercahaya itu, sebelum berubah menjadi bentuk 100 binatang, dengan raungan mereka mengguncang udara di sekitar mereka. Ketiganya jelas beruntung karena mereka telah memperoleh item spiritual yang bermutu tinggi. Kekuatan yang dapat mereka keluarkan juga luar biasa. Pada saat ini, dengan kolaborasi mereka, mereka tampak memiliki aura yang sangat kuat. 4 serangan dahsyat saling menghantam dengan kecepatan kilat, seketika menyebabkan ledakan keras bergema di cakrawala. Tampaknya pada saat yang sama, gelombang kejut energi spiritual yang dapat dilihat dengan mata telanjang juga telah menyapu. Seekor belalang sembah mencoba menghentikan kereta perang. Melihat ini, senyum dingin muncul di wajah Mu Feng. Saat tatapannya tiba-tiba berubah sedingin es, tombak bulan iblis di tangannya melesat keluar sekali lagi. Kali ini, cahaya berdarah menyembur darinya, menyebabkan bulan sabit merah darah terus muncul darinya, sebelum menyembunyikan langit dan menutupi bumi sambil melolong. Menghadapi serangan beruntun dari bulan sabit berwarna merah darah, serangan ketiganya tampak langsung runtuh. Meskipun mereka mendapat dukungan dari item spiritual mereka, perbedaan antara mereka dan Mu Feng terlalu besar. Kesenjangan antara bencana energi spiritual dan bencana roh kelas 2 tidak akan pernah bisa diatasi dengan mengandalkan benda-benda spiritual. Saat serangan mereka gagal, tubuh ketiganya bergetar hebat saat mereka mundur dengan menyedihkan seolah-olah mereka telah mengalami pukulan hebat. Saat mereka melakukannya, rasa manis muncul di tenggorokan mereka, sebelum darah merembes keluar dari sudut mulut mereka. Namun, tanpa menunggu ketiganya menahan getaran yang mengguncang tubuh mereka, Mu Feng sudah muncul di belakang punggung Su Xuan seperti sambaran petir. Jelas, dia berencana untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Su Xuan, hati-hati! Melihat ini, wajah Hiao langsung berubah saat dia buru-buru meraung. Pada saat ini, energi spiritual dalam tubuh Su Xuan bergolak dan melonjak. Dia juga menemukan Mu Feng, yang telah melesat ke arahnya. Namun, karena kekuatannya telah habis, dia sama sekali tidak dapat menghindar darinya. Jadi, dia hanya bisa menatap saat bilah telapak tangan Mu Feng yang ganas melesat dengan kecepatan kilat. Akan tetapi, sebelum bilah tangan itu dapat mendarat di tubuh Su Xuan, sebuah kekuatan dahsyat datang menerjang, mengirim tubuhnya terpental. Tubuh Hiao muncul di tempat Su Xuan berada beberapa saat yang lalu. Pada saat berikutnya, bilah tangan Mu Feng yang ganas menebas ke arah tangan Hiao tanpa sedikit pun belas kasihan. Semburan darah menyembur keluar. Jeritan memilukan langsung terdengar dari mulut Hiao, saat tangan kirinya ditebas oleh telapak tangan Mu Feng. Tubuhnya mulai bergetar dan goyang karena rasa sakit yang hebat yang menjalar dari lengannya, sementara dia mundur dengan goyah dan terhuyung-huyung dengan cara yang menyedihkan. Pergi! Menahan darah yang mengalir dari lengannya, Hiao meraung ke arah Su Xuan yang tampak kosong. Adegan yang menyentuh, kata Mu Feng sambil menyeringai saat darah menetes dari telapak tangannya. Pada saat ini, tatapannya tampak sedingin ujung pisau. Detik berikutnya, dia melesat sekali lagi ke arah Su Xuan. Bajingan! Dengan kutukan yang dahsyat, Yang Lin menggertakkan giginya dengan keras. Karena tidak peduli dengan apapun, ia langsung menyerbu keluar, muncul tepat di depan tubuh Su Xuan. Saat energi spiritual melolong darinya, ia melayangkan tinjunya yang bergemuruh langsung ke arah Mu Feng. Melihat ini, senyum mengejek muncul di wajah Mu Feng. Tanpa menunjukkan belas kasihan lagi, dia mengirim tinju yang bergemuruh langsung ke arah tinju Yang Lin seperti sambaran petir. Gelombang energi yang menakutkan menyembur keluar saat lengan Yang Lin mulai melengkung dan terdistorsi. Suara retakan mulai terdengar dari tulang-tulangnya saat ia terlempar seperti tersambar petir, memuntahkan darah saat ia bergerak. Melihat dua orang yang menderita luka serius dalam sekejap mata hanya untuk melindunginya, mata Su Xuan tanpa sadar mulai memerah. Pada saat yang sama ketika Su Xuan, Hiao dan Yang Lin telah menderita kekalahan total, tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong sepenuhnya berlumuran darah. Meskipun demikian, bayangan yang ganas dan penuh dendam masih ada di mata mereka.
Meskipun berada dalam situasi yang menyedihkan, mereka berdua tidak menyerah sedikit pun. Dengan mengedarkan energi spiritual di tubuh mereka hingga maksimum, mereka melancarkan serangan demi serangan tepat ke arah Jishuan. Meskipun demikian, serangan mereka hanya dapat ditukar dengan telapak tangan acuh tak acuh dari Jishuan, sebelum keduanya dikirim mundur dengan cara yang menyedihkan, darah yang menutupi tubuh mereka semakin merah-merah. Pemandangan seperti itu tampak amat tragis dan penuh keputusasaan. Pada saat ini, suara mendesing terus-menerus bergema di wilayah ini saat sosok-sosok muncul di langit dan puncak-puncak gunung yang jauh secara berurutan. Semua mata tertuju pada pertempuran besar yang sedang meletus di lokasi ini. Jelaslah, mereka adalah kelompok kuat yang bergegas datang karena mereka tidak jauh saat pertarungan terjadi. Melihat pertarungan yang tampaknya berat sebelah di depan mata mereka, mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan. Dari kelihatannya, kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara ini akan menderita kekalahan total hari ini. Namun, meskipun mereka mendesah, tidak ada seorang pun yang melangkah maju untuk menawarkan bantuan kepada mereka. Menghadapi kelompok yang dianggap sebagai yang terkuat dalam fase terkini turnamen Akademi Spiritual Agung, mungkin tidak banyak yang memiliki keberanian untuk memulai konfrontasi dengan mereka. Darah menyembur dari mulut Shen Changsheng dan Li Xuantong sekali lagi. Menatap Jishuan, yang memasang ekspresi tenang dan senyum tipis di wajahnya, mereka berdua tak kuasa menahan diri untuk menggertakkan gigi mereka erat-erat. Mereka juga merasakan kekalahan total di sisi Sushuan dan dua lainnya. Namun, mereka berdua tak berdaya untuk melakukan apapun. Pada saat ini, mata keduanya berubah menjadi merah darah, dengan harga diri dan kesombongan mereka tampak telah hancur dan berserakan. Awalnya, mereka berdua percaya bahwa mereka telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi mereka. Namun, siapa yang akan menduga bahwa mereka masih selemah itu, bahkan sampai tidak mampu melindungi rekan senegaranya? Sepertinya kalian berdua merasa sangat sedih. Dengan senyum tipis, Jishuan berkata, sebenarnya, jika kalian ingin menyalahkan seseorang, kalian bisa menyalahkan Mu Chen. Semuanya karena dia. Jika dia tidak bertindak seolah-olah dia pintar, kalian semua tidak akan harus menanggung penghinaan seperti itu. Kata-kata Jishuan sangat berbisa, tampak lebih berbisa daripada tindakannya. Dia tidak hanya ingin menghancurkan Shen Changsheng dan kelompoknya, dia bahkan ingin membuat mereka merasakan penghinaan seperti itu, mengubahnya menjadi kebencian dan mengalihkannya kepada Mu Chen. Akan selalu ada perbedaan antara kamu dan Mu Chen. Namun, ketika dihadapkan dengan kata-kata yang menyayat hati itu, senyum Shen Changsheng mengembang saat dia berbicara. Darah di sudut mulutnya membuatnya tampak agak jahat. Apa katamu? Mendengar itu, mata Jishuan perlahan berubah dingin. Kau akan selamanya sendirian. Tidak akan ada seorang pun yang akan mempercayaimu. Bahkan rekan-rekanmu akan menyerah padamu saat kau menghadapi masalah yang sama sepertiku. Namun, kami tidak akan pernah menyerah, jawab Shen Changsheng dengan nada mengejek. Karena itu, kau tidak akan pernah bisa menandingi Mu Chen. Dia akan selalu lebih kuat darimu. Haha. Jishuan tertawa pelan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, siapa yang peduli dengan sesuatu yang tidak berguna seperti kepercayaan? Apa yang disebut kepercayaan, itu sangat lemah jika dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan, sehingga itu benar-benar menggelikan. Saat suara Jishuan terdengar, wajahnya sudah berubah dingin. Dia mulai berbicara lagi. Karena itu, kalian harus berhenti di titik ini. Saat kata-kata terakhirnya terdengar, sosoknya telah menghilang seperti hantu. Tanpa memberi isyarat terlebih dahulu, Shen Changsheng dan Li Xuantong sudah mundur secara tiba-tiba. Namun, saat mereka melakukannya, sebuah sosok samar telah muncul di antara mereka. Pada saat berikutnya, telapak tangan sedingin es melesat ke arah tenggorokan mereka, mirip cakar elang. Tubuh mereka terhimpit kuat di tebing gunung terjal di belakang mereka. Saat bebatuan di belakang mereka hancur berkeping-keping, darah menyembur keluar dari mereka sekali lagi, sementara energi spiritual yang terpancar dari mereka melemah hingga ke titik terlemahnya. Tepat di hadapan mereka, Jishuan yang tanpa ekspresi berdiri di langit, tangannya mencekik leher mereka, menyebabkan mereka tak dapat bergerak sedikit pun. Di sisi lain, sambil tersenyum, Mu Feng menatap Sushuan sambil berkata dengan suara lembut, sekarang, apakah ada orang lain yang bisa melindungimu? Suara mendesing. Sosoknya melesat keluar, menuju langsung ke arah Sushuan. Sambil menggertakkan giginya erat-erat, Sushuan mengalirkan energi spiritual di dalam tubuhnya hingga tingkat maksimal. Pada saat ini,
dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk bertahan dalam pertarungan dengan Mu Feng. Tombak bulan iblis yang ganas menghantam payung spiritual itu dengan keras. Saat kekuatan yang menakutkan itu mengalir deras, tubuh Su Xuan bergetar saat payung spiritual di tangannya terlempar. Mendekati Su Xuan, Mu Feng menatap wajah cantik yang hanya beberapa inci darinya, sebelum tersenyum tipis dengan maksud yang dingin. Detik berikutnya, sambil menepuk telapak tangannya, energi spiritual melonjak dari tubuhnya, menyebabkan cakrawala terbelah. Ini berakhir di sini. Saat suara dingin Mu Feng terdengar, Su Xuan menutup matanya dengan putus asa. Akan tetapi, sesaat sebelum telapak tangan Mu Feng hendak mendarat di dada Su Xuan, suara gemuruh guntur tiba-tiba bergema di seluruh wilayah, menyebabkan wajah Mu Feng berubah marah. Kilatan petir hitam membelah cakrawala dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Di bawah tatapan mata takjub yang tak terhitung jumlahnya yang terpancar dari wilayah ini, kilatan petir itu menghantam tubuh Mu Feng dengan keras. Tubuh Mu Feng langsung melesat, menghantam tanah. Saat ia mendarat di tanah, area di sekitarnya runtuh dan ambruk, sementara retakan raksasa meluas seperti jaring laba-laba. Setelah menghantam Mu Feng, sambaran petir hitam itu tidak berhenti. Dengan satu gerakan, sambaran itu melesat keluar, sementara tinju yang berkilauan dengan petir bergemuruh tanpa ampun, langsung menghantam dada Mu Feng dengan keras, yang kini bahkan tidak dapat menghindar atau menghindar. Mata Mu Feng terbuka lebar saat ia memuntahkan seteguk darah. Saat ia melakukannya, tanah di bawahnya runtuh sekali lagi. Sebuah suara gemuruh terdengar darinya saat ia berusaha melepaskan diri dari kesulitannya. Namun, telapak tangan yang berkilauan dengan kilat segera mencengkeram tenggorokannya, menyebabkan perlawanannya tiba-tiba terhenti. Petir hitam di depan matanya mulai perlahan menghilang, sebelum akhirnya sebuah sosok kurus muncul di depan mata semua orang. Sosok itu memiliki wajah yang tampan, hanya saja ekspresi yang sangat jahat yang ditutupi aura pembunuh telah menutupi seluruh wajahnya. Mu Chen! Teriakan kaget dan takjub langsung bergema di seluruh wilayah. Tak jauh dari situ, tatapan Ji Xuan, yang telah mengalahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong juga sedikit berubah. Perlahan-lahan ia menolehkan kepalanya, ia melihat ke arah sosok yang tampak familiar dengan balutan petir, sebelum sebuah senyuman mulai terbentuk di sudut mulutnya. Kamu akhirnya tiba, Mu Chen.